إنما الجهاد في سبيل الله. لا أغلو عليك ما لن تغلو علي. عمر بن الخطاب. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai gengs, selamat datang di segmen Bedah Film. Hari ini kita akan bedah sebuah film yang biasa diputar pada bulan Ramadan, yaitu Umar. Film yang sempat menjadi perdebatan, namun banyak sekali dukungan dari umat Islam gengs. Penasaran seperti apa filmnya? Langsung saja, check it out! Film dibuka dengan bacaan talbiyah yang berkumandang dari berbagai penjuru. Tampaklah jemaah haji yang sedang berkumpul menuju Ka'bah. Lalu tampaklah seorang pak tua yang ternyata itu adalah tokoh utama dari film ini, yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yang sedang bertawaf bersama jemaah lainnya. Tak lupa beliau berdoa memohon kecukupan rezeki dan dapat menyelesaikan tanggung jawabnya. Di tengah-tengah para jemaah, kita melihat Umar bin Khattab yang sedang memberikan khutbah kepada para jemaahnya. Beliau mengingatkan untuk menghindarkan diri dari perbuatan dosa dan selalu menegakkan syariat Islam. Tak lupa beliau selalu mengingatkan kepada pemimpin untuk selalu berlaku adil kepada seluruh rakyatnya. Scene beralih kepada rombongan Umar yang sedang melakukan perjalanan. Lalu Umar pun berhenti dan memandang ke sebuah spot. Sahabatnya pun bertanya, apakah kita mesti istirahat di sini dulu? Kemudian Umar menunjuk tempat itu dan mengatakan kalau di sana adalah tempatnya bekerja mengembala unta milik Khattab. Nah, di sini nih gengs, tempat Umar bin Khattab merenung, teringat masa lalunya. Dan disinilah kisah Umar bin Khattab pun dimulai. Alur mundur ke 6 tahun sebelum diutusnya Rasulullah, terlihat seorang pemuda gagah sedang menggosok-gosok untanya. Pemuda itu ternyata adalah Umar bin Khattab. Beliau sedang mengurusi unta milik ayahnya. Lagi nyuci tangan nih gengs, tiba-tiba datanglah segerombolan unta bersama pemiliknya, yaitu dari Bani Khuza'ah. Mereka berencana mau minta air nih ke Umar, lalu Umar bin Khattab pun bertanya, kalau saya nggak mau gimana? Lalu orang itu pun menjawab, kalau mereka akan mencari tempat lain yang orangnya baik, yang mau memberikan air buat unta kehausan ini. Umar pun tersenyum dan bersedia berbagi air, tapi setelah Umar memindahkan untanya dahulu, biar nggak kecampur gitu gengs. Selesai menggembala, Umar langsung mengumpulkan kayu bakar. Kemudian kayu bakar itu dibawa ke rumah tantenya. Si tante nggak tega nih gengs melihat Umar. Secara Umar kan gagah dan keren nih. Tapi cuma dikasih kerjaan menggembala unta gitu gengs sama bokapnya. Dengan senyuman, Umar pun menjawab kalau pekerjaan itu bisa melatih fisik dan mentalnya. Setiba di rumah, Umar dapat ceramah 24 SKS dari dosen luar biasanya, yaitu ayahnya sendiri yang bernama Khattab. Ayahnya paling cemas untanya dimaling dibanding anaknya yang lagi kelaparan. Masya Allah. Kakak Umar yang bernama Zaid bin Khattab kagak nahan nih gengs dengerin omelan si bokap ke adeknya. Zaid langsung menawarkan diri untuk menggantikan pekerjaan Umar, sementara Umar beristirahat. Tapi si bokap malah bilang kalau pekerjaan itu cuma bisa dikerjakan sama Umar. Malam pun tiba. Di bawah tenda, Umar tampak duduk sambil melihat unta-untanya dan mengingat pelajaran kehidupan mengenai saling tolong-menolong, jujur, dan kematian. Lalu beliau kedatangan kakaknya dengan sekantong makanan. Umar kemudian bincang-bincang santai dengan sang kakak mengenai tanggung jawab pemimpin dan bagaimana beliau memperlakukan hewan ternak seperti keluarga sendiri. Zaid terkesima dengan kebijaksanaan Umar yang masih begitu muda. Singkat cerita, kakak Umar memberikan sekantong uang buat jadi modal bagi Umar untuk berdagang ke negeri Syria. Scene maju 2 tahun sebelum diutusnya Rasulullah. Tampaklah Umar bin Khattab bersama kafilahnya di Damaskus. Kala itu Damaskus adalah pusat perekonomian bangsa Arab, gengs. Nah, di sini nih Umar jualan dupa, kurma, gusi, dan kain Yaman. Kemudian ia kedatangan sahabatnya, gengs. Sahabatnya nih berniat jelek buat ngajak Umar bekerja sama memonopoli dagang. Umar langsung menolak dengan tegas karena itu perbuatan yang dapat merugikan orang lain. Temannya itu gelagapan dan akhirnya menjanjikan Umar untuk pergi jalan-jalan keliling Damaskus. Kemudian Umar dan sahabatnya tadi akhirnya jalan-jalan lah tuh keliling Damaskus. Scene beralih ke Mekah, tepatnya di sebuah pasar dekat Mekah. Di sini mayoritas masyarakat berdagang, gengs, karena nggak ada sawah gitu, gengs.
Mereka berdagang kurma, rempah-rempah, hewan ternak, kain, dan ada juga yang sirkus kayak topeng monyet, ular, dan lain-lain. Di sebuah lapak ada seorang cewek cantik yang lagi nawar dagangan bapak-bapak, gengs. Si bapak nggak mau. Tiba-tiba datanglah Safwan dengan pesonanya mendekati si cewek cantik dan bilang, turunin aja mang harganya buat cewek nih. Lah yang punya dagangan kan bapaknya Safwan yaitu Umayyah. Nah si mamang ini langsung menurut aja, gengs. Kemudian kita dialihkan kepada perdebatan sengit antara seorang Yahudi dari Yastrib dengan seorang Quraizah. Nah, si Yahudi malah ngadu gitu, geng, sama seorang pemimpin dari Bani Amir yang lewat, yaitu Suhail atau Abu Yazir. Yahudi ini nggak mau dibilang penipu, karena konon katanya si Quraizah ini membeli jelai dari bapak Yahudi ini. Di atasnya bagus, lah di bawahnya pada busuk gitu, gengs. Ya, si Quraizah nggak mau bayar. Kemudian Suhail ini akhirnya menyelesaikan perkara itu dengan uang. Nah, di sini nih gengs, yang paling keren. Kita diperlihatkan dengan sebuah ajang MMA ala jahiliyah. Tampaklah seorang berbadan besar mengalahkan rivalnya yang bertubuh lemah. Ya pastilah pemenangnya adalah yang bertubuh besar. Lalu si Bang Jago ini nantangin nih gengs, siapa yang mau ngadepin dia. Nah, Abu Sofyan yang mantengin acaranya dari tadi, ingat nih gengs sama Umar. Dan langsung nyuruh bawahannya buat jemput Umar. Umar pun tiba dan masuk ke dalam ring. Pertandingan pun dimulai. Pertandingan pun dimenangkan oleh Umar. Namun Umar tidak sebangga Abu Sofyan yang kayak ampe mau terbang gara-gara sombong amat. Gengs, ingat nggak dengan wahyu yang pertama turun? Surat apa dan dari ayat berapa sampai berapa? Betul gengs, surat Al-Alaq ayat 1-5. Surat ini diturunkan di Gua Hira dan disampaikan oleh Jibril ke Rasulullah SAW. Tapi scene ini tidak diperlihatkan, gengs. Di sini cuma diperlihatkan ada seorang anak berlari menuju rumah pamannya. Anak itu bernama Ali bin Abi Thalib, sepupunya Rasulullah, dan pamannya yang bernama Warakah bin Naufal. Ali mengatakan kepada omnya untuk segera menuju ke rumah abang sepupunya yaitu Nabi Muhammad. Om Warakah segera berangkat ke rumah Rasulullah bersama Ali. Setiba di sana, Warakah terkesima dan menyatakan diri mendukung Rasulullah sepanjang hayatnya. Om Warakah ini adalah seorang yang setia menganut agama Tauhid, gengs, yang dibawa oleh Nabi Ibrahim yang mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Singkat cerita, Om Warakah pun pulang dan berpesan kepada Ali agar selalu bersama Rasulullah karena apa yang disampaikan adalah benar. Dan film Umar episode pertama pun berakhir. Gimana gengs ceritanya? Sebenarnya di episode pertama ini hanyalah mengenalkan tokoh-tokoh dan kondisi bangsa Arab sebelum diutusnya Rasulullah. Kita jadi tahu bagaimana watak asli Umar bin Khattab di masa muda. Dilahirkan dari kalangan Quraisy, namun memiliki kewibawaan dan kebijaksanaan berdasarkan logikanya. Kemudian kita melihat kondisi bangsa Arab yang jahiliyah. Di film ini baru sedikit kejahilian mereka, gengs. Kalau kita baca di buku Sirah Nabawiyah, banyak lagi, gengs, jahiliyahnya. Seperti mengubur anak perempuan hidup-hidup, melecehkan wanita, pernikahan yang merugikan wanita, meramal, dan lain-lain. Kemudian gengs, sekaligus nih aku ingatkan, jangan sampai kita salah kira, memuja dan mengkultuskan tokoh yang ada di film ini. Karena itulah alasannya mengapa di Arab, film ini sempat menjadi perdebatan, gengs. Dan tokoh-tokoh yang ada di film ini hanyalah pemeran saja, gengs. Oke, demikian dulu dari aku. Jika ada yang salah, mohon komen di kolom komentar. Dan mohon di-share ya, gengs, supaya jadi syiar Islam dan dapat pahala. Dan ilmu yang didapat semoga berkah. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on the next video, gengs. Bye-bye.